Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah dari pengajian kita ini kita awali dengan membaca qasidah burdah. Mudah-mudahan duduknya kita niati tikap kita akan dinilai dan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuah pahala, mendapat ridha Allah. Harapan kita yang pertama, mudah-mudahan keluar dari majelis musalla al-muwahhidin, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, seperti biasa sebelum kita mengkaji kitab tentang Isra dan Mi'raj malam hari ini, mohon kiranya kita baca Fatihah terlebih dahulu. Berpengaruh kitab ini juga kepada guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kajian malam hari akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada hadiah wa ala kulli niyatin sholih ma'assalamah wal barakah wal maghfirah wa hasil maqsud bil qabul bil hadratir rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi khususan al-man al-maghfurah wa masturah wa ma'asyarulihi wa qulihim wa khususan al-husain sari wa atas usulihi wa qulih khususan al-habib salihin musin al-haim sari tanggul usulihi wa qulih khususan al-habib Abdurrahman bin Ahmad Syekh usulihi wa qulih wa khususan al-habib bin Adri bin Al-Atas khususan al-Haji Fahd Rasulullah bin Rasulullah usulihi wa qulih wa in alaina barakatihim wa asrarihim wa darihim wa lubihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini ada malam tanggal 28 Rajab. Tadi siangnya dari pagi hari kita sudah berada di tanggal 27 bulan Rajab yang kita kenal dengan hari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Malam hari ini akan saya jelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dengan menggunakan kitab tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW yang mudah-mudahan nanti akan ada hikmahnya. Jadi kitab ini adalah riwayat-riwayat tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah atau yang kita sebut dengan Ka'bah sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Jadi judulnya adalah Hikmah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan satu pertanyaan, mengapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan? Itu ya. Kenapa? Sebab biasanya kalau ada peristiwa ada sebabnya. Nah, di sini ada latar belakang kenapa Nabi sampai di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama. Allah berfirman, mungkin hafal ayatnya atau pernah mendengar, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini surat Al-Isra ayat 1 yang maknanya adalah subhanalladzi maha suci Allah. Jadi kalau ada kalimat subhana itu menandakan bahwa peristiwa itu di luar logika, enggak masuk akal. Makanya Allah menggunakan kata-kata subhana, maha suci Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata subhana di awalnya. Mungkin kita pernah baca surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Masya Allah yang telah menciptakan jodoh-jodoh kita. Azwaja. Jodoh kan termasuk nggak masuk akal ya. Kadang-kadang orang pacaran sama orang lain nih 5 tahun, nikahnya tetangganya. Ya, kadang-kadang dia nih demen sama orang, tiba-tiba nikahnya sama yang jauh. Tuh, jodoh itu luar biasa. Yang namanya jodoh itu kadang-kadang nggak masuk akal. Kadang-kadang kalau bilang, maaf ya kadang-kadang itu orang bilang amat ya. Ini jelek banget, tapi istrinya cantik. Ada istrinya jelek, suaminya ganteng. Gak masuk akal kadang-kadang. Lah itulah jodoh. Jodoh itu kadang-kadang gak masuk akal. Makanya Allah menggunakan kalimat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Masya Allah telah menjadikan jodoh-jodoh kita. Nah demikian juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah menggunakan kata-kata Subhanalladzi asra, masya Allah yang telah menjalankan bi abdi hambanya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan pada malam hari. Jadi Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Nanti ada penjelasan kenapa pada malam hari bukan pada siang hari. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jauh. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan keberkahan di sekitarnya. Liduriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, inilah peristiwa Isra dan Mi'raj diabadikan dalam Al-Quran. Dan tadi pertanyaan adalah kenapa Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai awal, ini latar belakangnya atau sebabnya. Jadi Nabi itu berdakwah. Berdakwah itu menyebarkan agama Islam, menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di sekitar Nabi itu banyak orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang luar biasa. Dan itu ujiannya, cobaannya enggak kayak sekarang, enggak kayak saya nih sebagai ustaz, sebagai kiai. Barangkali ada orang yang berdakwah juga, godaannya enggak seberapa. Paling kita difitnah, paling kita diomongin, paling kita digituin ya biasa, itu biasa ya. Nabi itu ujiannya, cobaannya enggak tanggung-tanggung, mau dibunuh. Dan itu udah banyak perencanaan, udah ada makar-makar bagaimana Nabi kita Muhammad itu dijebak dan akan dibunuh. Nah, ini kelimaknya. Karena Nabi ini ada orang yang istiqomah berdakwah di tengah-tengah orang jahiliyah Mekah, kafir Quraisy. Ini orang-orang kafir Quraisy nggak senang sama Nabi. Sebab lama-kelamaan ini pengikut Nabi banyak, 1, 2, 3, banyak nih, keluarganya udah banyak masuk Islam. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya diboikot. Tahu nggak diboikot? Diboikot itu diasingin.
diasingin di lembah namanya lembah Si'ib, sebuah lembah, ini gunung, jadi nggak bisa keluar. Jadi kalau keluar dibunuh. Warganya, istrinya Siti Khadijah diasingin, pamannya juga banyak ya, keluarga Nabi, pengikut-pengikutnya diasingin, diboikot namanya lembah Si'ib. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, terus seminggu 2 minggu diboikot, nggak dikasih makanan, nggak dikasih minuman. Ya Allah, keluar dibunuh. Luar biasa. Dalam pemboikotan ini itu ada 2 orang yang Rasul cintai meninggal. Bayangin itu. Yang pertama siapa? Istri Nabi, namanya Siti Khadijah, meninggal dunia tuh. Diboikot, nggak dikasih makanan, diboikot ekonomi, perdagangan, lama kelamaan menipis persediaan, kemudian meninggallah istri Nabi di lembah Si'ib, Siti Khadijah yang luar biasa, yang mendukung Nabi dalam dakwah. Bayangin itu, istrinya meninggal dalam pengasingan dan pemboikotan oleh kafir Quraisy. Kan sedih nih, Nabi sedih aja nangis. Enggak lama pamannya meninggal juga, namanya Abu Thalib. Pamannya, kan Nabi kan yatim piatu, ayahnya meninggal dunia, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, kemudian diasuh sama pamannya Abu Thalib sebagai penjaga Nabi, pelindung Nabi. Meninggal juga. Ada 2 orang yang meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib di pemboikotan namanya lembah Si'ib. Nah, karena ada 2 orang yang meninggal dunia, ini orang kafir Quraisy tepuk tangan, seneng, girang. Wah, Muhammad ini udah mulai lemah nih. Istrinya udah mati katanya, pamannya sebagai pembelanya udah mati. Wah, udah lemah tadi, nggak bakal berdakwah lagi. Nabi sedih. Nah, tahun itu dalam sejarah Islam, dalam sejarah dinamakan namanya Amul Huzni, tahun kesedihan, sedih. Pengikut Rasulullah, para sahabat semuanya sedih, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian karena ada orang yang meninggal dunia yang dicintai sama Nabi meninggal dunia, ini kafir Quraisy melonggarkan pemboikotannya, dilonggarin tuh, sampai akhirnya dalam kesedihan, dalam suasana yang sedih, Nabi kemudian keluar dari lembah Si'ib ini, keluar dalam keadaan nangis. Kemudian Nabi tertidur atau masuk ke Ka'bah namanya, atau kita namanya Masjidil Haram. Nabi tertidur sedih nangis. Nah, biasanya kalau orang sedih nih, kalau orang dalam keadaan sedih, biasanya perlu apa tuh? Orang sedih nih perlu apa? Hiburan. Kita punya anak nih lagi sedih nih, kemudian kita ajak jalan-jalan, senang nggak? Senang. Istri kita lagi sedih nih, ayo mah kita jalan ke mall, senang nggak dia? Senang. Orang lagi sedih, lagi berduka, kita hibur, kita ajak jalan, senangnya luar biasa. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sedih luar biasa, ditinggal istrinya Siti Khadijah, ditinggal pamannya Abu Thalib, bahkan ada beberapa sahabat yang sakit, ada beberapa teman-teman yang sakit, nggak kuat, diboikot. Kemudian Nabi masuk ke Masjidil Haram, kemudian berbaring di pinggiran Ka'bah, nangis. Ketika ada hambanya, Allah melihat nih hambanya yang sangat dicintainya Rasulullah sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan hiburan.
Kalau kita tadi ajak jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya nggak tanggung-tanggung, yaitu Isra dan Mi'raj. Jadi kenapa tadi pertanyaannya kenapa ada peristiwa Isra dan Mi'raj? Karena Nabi dalam keadaan sedih, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya terjadinya pada malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Masya Allah yang telah menjalankan hambanya itu Nabi Muhammad lailan pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dari situ langsung Mi'raj. Ini ada dua nih, ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya perjalanan darat. Perjalanan darat dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu langsung Mi'raj, artinya naik ke atas. Nanti ada beberapa fase-fase di Mi'raj itu sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan Allah. Hiburan yang sangat luar biasa. Nanti oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Nah, saya akan menceritakan tentang peristiwa ini hanya singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an. Nabi dalam keadaan sedih ketika itu Nabi sedang rebahan. Rebahan ya? Rebahan di Hijr Ismail. Nanti kalau kita ke Mekah nih di Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail. Nabi situ lagi rebahan, saking sedihnya tadi. Saking sedihnya itu atahu Jibril wa Mikail. Datanglah dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, menghibur Nabi, ngasih salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi sedang sedih. Wa ma'uma malakun akhar, disebutkan juga malaikat-malaikat ini banyak juga pada ngikut, pengawal-pengawal malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Itu banyak dihibur oleh malaikat-malaikat Allah, dipimpin oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail dalam kesedihan. Kemudian fahtamilu, ini malaikat-malaikat membawa apa? Hatta ja'u bihi jam-jam. Itu malaikat-malaikat ini membawa air jam-jam. Ya, mungkin 1 gelas atau ada wadahnya nih, ada wadahnya. Untuk apa? Fastaqibu ala dhuhrihi, untuk membersihkan dadanya. Nabi kan nyesek. Sedih luar biasa. Ditinggal sama istrinya, ditinggal sama pamannya, nyesek Nabi. Nah, kemudian itu dibelek itu. Kalau kita dibelah itu dadanya. Kemudian itu dicuci. Fatawalahu minhum, itu dicuci dadanya, dibersihin. Makanya ada namanya air zam-zam. Mungkin kalau kita pernah umroh atau haji, atau kita juga barangkali walaupun nggak pernah minum zam-zam, ini air zam-zam ini air biasa. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam.
Yaitu ketika istrinya Siti Hajar meninggal Nabi Ibrahim bersama anak yang masih bayi namanya Nabi Ismail. Kemudian itu ditendang-tendang tuh batu, memancarlah namanya air. Kata Siti Hajar, Zumi. Nah kemudian namanya menjadi Mi'au Jam-Jam, air Jam-Jam. Sampai hari ini sudah berapa ribu tahun itu nggak kering-kering. Dan orang itu kalau berangkat haji, berangkat umroh itu masing-masing beberapa liter, 5 liter. Ribuan orang semenjak zaman dulu nih, berapa ribu lah. Itu air diambil. Pada ini yang namanya Mekah itu kan ada nggak sawahnya? Nggak ada sawah. Nggak kayak kita nih, banyak sawah, banyak kali. Di Solo kan padang pasir. Tapi ada sumber air yang luar biasa namanya Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Itu tepat adanya di dekat Ka'bah. Di Ka'bah enggak jadi beberapa meter tuh ada sumur namanya sumur Zam-Zam. Sudah berapa liter air yang diambil ke seluruh dunia. Kadang-kadang orang minum ini itu menyehatkan. Belum lagi air-air Zam-Zam ini dikirim-kirim ke beberapa negara buat pengobatan. Makanya ini air Zam-Zam digunakan oleh malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain untuk mencuci dadanya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita merasa nyesek atau sakit nih, ada obat namanya air Zam-Zam. Luar biasa. Saya sampai sekarang masih nyimpen air Zam-Zam. Jadi kalau ada beberapa orang yang perlu air Zam-Zam, saya masih punya persediaan. Kadang-kadang udah habis, beli lagi atau pesan sama orang yang perlu. Kalau misalnya di rumah kita nih, itu kalau bisa kita punya persediaan air Zam-Zam. Belilah. Kalau nggak beli, pokoknya pesan sama orang yang berangkat umroh atau haji. Nah, ini sama ketika Nabi dalam keadaan sedih dan dadanya nyesek, kemudian Nabi dicuci oleh malaikat-malaikat Allah, dipimpin oleh malaikat Jibril itu untuk mencuci apa? Hatinya Rasulullah SAW. Ini malaikat datangnya enggak tiba-tiba. Faraja saqahu baiti, itu kayak terbelah itu langit. Ada namanya langit. Ini itu langit-langit nih. Langit-langit terbelah di bolong. Itu sama namanya langit-langit atau langit nih, langit dunia itu terbelah. Turunlah para malaikat untuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian qala Jibril li Mikail. Kemudian berkatalah Jibril kepada malaikat Mikail, "Atini batasti min ma'i Zam-Zam." Bawalah kepadaku semangkok air Zam-Zam. Untuk apa? Kama athara qalbuhu wa asrahu sadrahu, untuk mensucikan hatinya Nabi. Wa asrah sadrahu, dan melegakan dadanya. Namanya asrah sadrahu. Mungkin kita pernah dengar ayat atau Al-Quran, alam nasrah laka sadrahu wa asrah sadrahu, biar itu dadanya lega. Jadi kalau kita pengen lega hati kita, itu ada air Zam-Zam, kita minum, baca tuh alam nasrah bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrahu wa wada'na ka wajrab allazi anqadha jahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Berapa kali? 3 kali minum tuh air Zam-Zam. Ini sama, itu malaikat Jibril itu mencuci hati Nabi dan meluaskan hati Nabi dengan air Zam-Zam. Fastakhraja qalbuhu, untuk mengeluarkan dalam hatinya itu semacam ada yang menyumbat
perasaan-perasaan yang dalam sempit. Faghsalahu salah samarah, itu hati Nabi dicuci 3 kali, dibelah dadanya dicuci 3 kali. Kalau kita dioperasi ini sama mereka dicelentangin, dibelah, kemudian hati diambil, dicuci sama malaikat, maka Jibril sebanyak salah samarah 3 kali supaya dadanya luas dan hatinya bersih. Wa najaa, maka Nabi ajak dan mencabut apa-apa yang dalam hatinya, segala penyakit hati. Nabi aja itu yang namanya Nabi itu ada penyakitnya, apalagi kita nih, kita kadang-kadang banyak penyakit kita. Makanya ada doa wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Jadi ada doa nih, hati kita jangan sampai ada penyakit. Yang namanya penyakit hati nih misalnya sombong nih, ada sombong, ada hasud, ada dengki, ada iri, wah banyak nih penyakit. Itu kalau penyakit hati. Kalau kita nih punya penyakit jasmani, misalnya orang meninggal dunia karena serangan jantung, kira-kira nih selesai nggak penyakitnya? Selesai, karena meninggal. Ada orang punya penyakit gula, kemudian dia meninggal diabetes, selesai nggak penyakitnya? Selesai, udah meninggal. Ada orang kena penyakit paru-paru jasmani, gara-gara paru-paru dia meninggal, selesai nggak paru-parunya? Selesai. Jadi kalau penyakit jasmani, ketika orang ini meninggal, selesailah penyakitnya. Udah meninggal dunia. Ada orang sakit mata, meninggal dunia. Itu kalau meninggal udah selesai penyakitnya. Itu kalau penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani, penyakit hati nih, ada orang sombong, ada orang hasud, ada orang dengki sedengki-dengkinya, ada orang benci sebenci-bencinya, ada orang iri seiri-irinya, dia meninggal nih. Ini penyakitnya masih ada. Ya Allah. Sampai masuk kubur, ini penyakit hati masih ada. Makanya kalau kita mau meninggal dunia, bersihin hati bersihin, supaya kita meninggal dunia jangan bawa penyakit. Ini yang menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur, mendapatkan azab kubur, karena kita ketika masuk ke lubang kubur masih bawa penyakit hati. Namanya azab, penyakit min qalbihi, dari hati kita nih. Itu Rasulullah SAW itu wanaja'a maka nabihi min azab, itu dibersihkan, dicabut penyakit hatinya. Makanya Rasul itu punya sifat luar biasa, sabar. Nah, kemudian setelah bersih ini, bisalasati tosatin min mai Zamzam, dibersihin pakai air jam. Disebutkan dalam kitab ini bastatu min jahabin, itu tempatnya, wadahnya terbuat dari emas. Kemudian setelah bersih nih hati Nabi, mumliun hikmatan wa imanan, itu diisi nih dengan iman dan hikmah. Jadi Nabi itu telah dibersihkan hatinya, imannya luar biasa. Maka nanti setelah Nabi itu dibersihin, itu iman kuat, kesabarannya luar biasa. Wa malaku ilman wa yakinan wa islaman. Kemudian diisi hati dengan hilman. Hilman itu kesabaran. Jadi ada sabar, ada hilman. Jadi yang namanya sabar itu kadang-kadang orang nggak sabar ya. Tapi kalau ada lebih tinggi lagi dari hilman, itu sabar yang luar biasa. Jadi hanya Rasulullah yang punya sabar yang sangat luar biasa. Mungkin pernah dengar cerita
ketika Nabi di Madinah tuh nanti hijrah di Madinah, ada orang Yahudi nenek-nenek di pojokan pasar itu tiap pagi sampai sore mulutnya ngomongin Nabi gila, Nabi itu sinting, kerjaannya apa? Ngomongin Nabi tapi buta. Nabi lewat, ini ada nenek-nenek ngomong begitu, ngomongin Nabi ada di situ. Dan Nabi udah banyak pengikutnya di Madinah, menguasai Madinah, menjadi pemimpin Madinah. Tapi Nabi nggak marah. Saat itu nenek ini deketin, kemudian dia suapin sama Nabi. Dia makan roti, itu makan roti sama Nabi dilembutin. Di roti ini dilembutin, kemudian dimasukin kemana? Ke mulut nenek-nenek ini. Tapi nenek ini masih ngomongin Nabi aja. Kan luar biasa sabarnya. Kalau kita bagaimana tuh? Nggak sabar gitu, kita gampang dari orang. Ini enggak, dikasih tuh dilembutin, makan. Tapi ini masih ngomongin aja, pagi mau sore aja. Tapi Nabi ngasih roti tiap pagi. Nah, sampai Nabi meninggal dunia, ini anaknya namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah itu ya pokoknya anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Nanya Abu Bakar, Fatimah, suamimu udah meninggal dunia, apa sih kebiasaannya? Kata Siti Fatimah, suamiku Rasulullah itu kalau pagi suka ngasih makan. Ada orang buta, nenek buta, tapi kerjaannya ngomongin Nabi, kata gila, gini-gini, tapi Nabi sabar ngasih makan. Iya, benar. Bakar, kemudian ke pasar, itu ada nenek-nenek yang ngocehnya, ngatain Nabi, gila begitulah. Oh ini orangnya. Tak kemudian Abu Bakar dikasih apa? Roti, dimasukin ke mulutnya, kemudian disuapin, langsung dilepain. Kamu siapa ini? Ini enggak biasanya orang yang ngasih saya makan ya, lembut banget makanannya, orangnya sopan, orangnya begini, orang begitu. Ini kamu ngasih makan saya kok ini kasar begini gitu. Bahkan nggak sabar. Tahukah orang yang ngasih makan tiap hari yang kau maki-maki itu Muhammad? Gitu. Buat itu luar biasa, sampai dia ini nenek ini menangis, yang akhirnya masuk Islam. Ini Nabi itu sabarnya luar biasa, itu luar biasa. Nah makanya Nabi sama malaikat termasuk malaikat Jibril itu setelah dibelah dadanya, dibersih 3 kali dengan air Zam-Zam, diberikan namanya hilman, di atas sabar. Ada sabar, di atasnya hilman. Yang kedua, diisi hati dengan ilmu. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ilmunya. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini kotanya ilmu dan sahabat Ali adalah pintunya. Jadi ilmunya Rasulullah luar biasa, dikasih ilmu sama malaikat Jibril. Yang ketiga, wayakinan, dikasih keyakinan yang sangat luar biasa. Kalau kita kadang-kadang yakinnya kurang yakin, kita kurang yakin ya. Nabi itu yakinnya tinggi banget, tingkat tinggi. Kalau kita mah yakinnya setengah-setengah. Kata Nabi, kalau pengen kamu jadi kaya, ini kata Nabi nih ya, bukan saya. Banyaklah sedekah. Sedekah itu akan membuat kita kaya. Kita nggak punya duit nih, kita punya duit di kantong ada 100.000. Bagaimana caranya ini duit bisa jadi 1 juta? Nah, kita sedekah ini 100.000. Beberapa hari kemudian atau beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian akan balik lagi dengan 1 juta. Yakin nggak? Enggak. Nggak bakal yakin ya. Beneran? Enggak ya.
Yakin kan ini? Saya nggak bakal yakin ya. Itulah kata Nabi. Itu bedanya kita sama Nabi. Kalau kita masa kisah kita kasih 100.000 balik lagi akan jadi 1, kita berlipat-lipat ganda. Nanti akan jelaskan minggu depan. Karena kita nggak yakin, kita punya 1.000, yang kita masukin kotak berapa? 2.000, 5.000 paling banyak. Nggak mungkin kita 100. Kenapa? Karena kita nggak yakin atau kurang yakin. Itu Nabi yang luar biasa. Tuh dalam surah. Yang keempat, wa islaman, yang dimasukin ke hati Nabi oleh malaikat adalah islaman, keyakinan tentang agama Islam. Tuh. Ketika dia sholat luar biasa, ketika puasa luar biasa, karena Islam itu adalah bentuk aplikasi dari iman. Jadi ketika Jibril ini membersihkan hati Nabi, bersih sebersih-bersihnya dengan 3 kali cucian dengan air jam-jam, sudah bersih, kemudian dimasukin 4. Satu apa tadi? Ilman, yakin, dan Islam. Ada 4 yang dimasukkan. Kemudian summa khatama baina katabaihi, kemudian distempel ini di pundaknya bi khatimin nabi, dengan stempel nabi terakhir. Nah, distempel. Summa ata bil buraq, datanglah sebuah makhluk namanya buraq kendaraan. Nah, sampai sini. Jadi nanti buraq ini datang. Kenapa pakai buraq? Nanti akan ceritakan minggu depan kenapa kendaraannya buraq. Buraq itu bahasa Arab. Barakun artinya kilat. Ya barakosami idrin dolami, wahai kilat yang menyambar, yang telah menerahkan kegelapan. Jadi buraq itu bahasa Arab yang artinya kendaraan seperti kilat. Itulah pengajian kita pada saat ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan tentang riwayat peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin sampai 3 atau 4 kali pertemuan ini depannya akan tentang cerita hikmah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan manfaatnya menjadi ilmu buat kita di dunia, manfaat di dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita baca Fatihah karena kita sudah masuk ke bisa, akan sudah masuk. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah, dengan karomah Fatihah yang sakit, Allah angkat penyakitnya, yang sedang masuknya masalah, Allah berikan jalan keluar, dan orang-orang yang sedang belum mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa alhamdulillah dan sallallahu alaihi wal barakah wasif hidayah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir hamdan min hamdan amma wa yuqaddimu majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa du'an mustajaban wa nasiban min haitsu la yahtasib. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa dhikri rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salam